Kejutan hadir di awal tahun 2026, manajemen gerak cepat datangkan amunisi anyar, Barba pergi, akankah Alberto kembali? Dua naturalisasi siap-siap diumumkan, ini selengkapnya. Beruntung Persib bertemu wakil Thailand di 16 besar AFC Champions League 2, ditambah regulasi yang menguntungkan. Iya, Persib Bandung dipastikan menghadapi wakil Thailand, Ratchaburi FC, pada babak 16 besar AFC Champions League 2. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menilai hasil undian tersebut masih menguntungkan Maung Bandung, meski harus menghadapi tantangan berat berupa padatnya jadwal dan perjalanan panjang khas kompetisi Asia. Bojan mengatakan hasil drawing tersebut masih berada dalam jangkauan timnya. Menurutnya, Ratchaburi merupakan lawan yang bisa ditantang. Terlebih Persib akan menjalani leg kedua di kandang sendiri, Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Saya lihat ini adalah tim yang bisa kami hadapi, tim yang bisa kami tantang. Apalagi nantinya laga kedua akan dimainkan di sini. Dan jika stadion penuh, saya pernah katakan itu tentunya tidak akan mudah bagi lawan, ujar Hodak. Pelatih asal Kroasia itu menyebut Persib patut merasa cukup senang dengan hasil undian tersebut. Bojan melihat adanya sisi positif yang bisa dimaksimalkan untuk melangkah ke babak berikutnya. Menurut saya, kami bisa saja merasa senang dengan hasil undian ini. Kami melihat ada hal positif dari sana, sahut Bojan. Meski demikian, Bojan menyoroti padatnya agenda pertandingan yang harus dijalani Persib dalam waktu dekat. Tim dijadwalkan menjalani 3 pertandingan hanya dalam rentang 2 pekan, yang berpotensi mempengaruhi kesiapan di kompetisi Asia. Sekarang kami fokus untuk menjadwal ulang pertandingan di Liga, karena ada jadwal kami bertanding di 3 laga dalam 2 pekan. Jika mereka bisa mengubahnya, saya rasa kami bisa lolos ke babak berikutnya, beber Bojan. Bojan menegaskan padatnya jadwal kompetisi domestik bisa berdampak pada performa tim di ajang internasional. Ia berharap federasi dan operator liga dapat memberikan dukungan konkret jika Indonesia ingin memiliki wakil yang melaju jauh di ACL2. Ini bisa saja berdampak, jadi pada akhirnya ini tergantung pada PSSI dan liga. Jika ingin wakil dari Indonesia melaju di kompetisi itu, maka mereka harus membantu kami, tegas Bojan. Lebih lanjut, Bojan membandingkan tantangan kompetisi di Asia dengan Eropa, terutama terkait jarak dan waktu tempuh perjalanan antar tim. Perbedaannya, di Eropa tidak terlalu lama melakukan perjalanan. Asia itu sangat besar, dan ini menjadi masalah utama. Setiap tim harus menempuh beberapa jam perjalanan, kata Bojan. Ia mencontohkan di Eropa, perjalanan antar kota atau negara umumnya hanya memakan waktu 1 hingga 2 jam, dengan jarak terjauh sekitar 5 jam. Di Eropa tidak seperti itu, hanya perlu 1-2 jam. Maksimal perjalanan paling jauh dari Portugal ke Rusia itu sekitar 5 jam. Ini perbedaan yang besar, ungkap Bojan. Sementara itu, berbeda dari babak penyisihan grup, babak 16 besar akan menerapkan sejumlah regulasi. Akankah menguntungkan Persib? Berikut daftar regulasinya. Pertama, babak 16 besar hingga semifinal akan memakai sistem 2 leg atau kedua tim saling bertemu dengan sistem kandang dan tandang. Sementara untuk laga final, akan digelar laga tunggal yang akan mempertemukan pemenang semifinal di timur dan barat. Kedua, aturan gol tandang dihapus. AFC2 menerapkan aturan yang berbeda terkait hasil pertandingan di babak knockout, yaitu tidak berlakunya aturan gol tandang, sehingga hanya tim yang unggul agregat gol dari 2 pertemuan yang menjadi pemenangnya. Karena tidak berlakunya aturan gol tandang, jika hasil imbang secara agregat, maka kedua tim akan melanjutkan ke babak perpanjangan waktu hingga adu penalti. Dan aturan selanjutnya adalah akan digunakan VAR. Berbeda dari penyisihan grup, AFC2 akan menerapkan aturan Video Assistant Referee, VAR pada babak 16 besar hingga final. Dan regulasi terakhir yang bisa menguntungkan Persib adalah diperbolehkannya klub menambah 5 pemain baru di babak 16 besar. Iya, setiap peserta yang lolos ke babak 16 besar diperbolehkan mendaftarkan pemain baru, maksimal 5 pemain sebelum leg pertama dimulai. Selain itu, peserta juga diperbolehkan melakukan pergantian pemain jika lolos ke babak perempat final, selama pemain yang didaftarkan sebelumnya telah bermain di ACL2 musim ini. Adanya regulasi tersebut tentu akan menguntungkan Persib karena akan membantu Persib dalam memuluskan langkahnya untuk menjaga peluang meraih gelar juara pada edisi musim ini.
Persib akan menghadapi Ratchaburi FC yang dianggap sebagai lawan sepadan, mengingat mereka bukan tim yang terlalu diperhitungkan di Liga Thailand. Penggunaan VAR juga akan membantu Persib, terutama di situasi krusial yang beberapa kali merugikan mereka pada babak penyisihan grup. Meski begitu, mereka juga perlu berhati-hati, karena VAR bisa menjadi bumerang bagi pemain Persib. Aturan pendaftaran pemain baru juga akan memberi kesempatan kepada Persib untuk mencari pemain baru di bursa transfer Januari mendatang. Di lain sisi, pengamat sepak bola Indonesia Binder Singh desak Persib Bandung wajib belanja pemain baru di paruh musim untuk songsong babak 16 besar AFC Champions League 2. Bahkan secara tegas, Binder membeberkan Persib Bandung hanya sebatas mimpi saja berprestasi di tingkat Asia melalui ACL 2 jika tidak menambah pemain di paruh musim. Jadi Persib perlu menambah pemain juga, gak bisa dengan skuad yang sekarang. Kalau di ACL 2 gak bisa deh, udah, jangan mimpi deh. Ya silakan kalau teman-teman akan mengatakan Bung Binder ini lebay, gak bisa, jangan mimpi kalau hanya dengan skuad ini. Namun Bobotah tidak perlu khawatir, kabar akhir-akhir ini bahwa manajemen sudah menyiapkan kejutan di bursa transfer paruh musim ini. Dua nama ini sudah mencapai kesepakatan gabung pada paruh kedua, adalah Joy Plupesi yang sudah dipastikan gabung dan tinggal menjalani tes medis. Sementara satu nama lainnya adalah Marten Paes. Paes sudah mencapai tahap akhir akan diperkenalkan dan siap jalani tes medis di Bandung dalam waktu dekat, kabar terbaru. Bahkan Mark Klok terang-terangan ajak Marten Paes untuk gabung Persib di media sosial melalui postingan Instagramnya. Lantas komentar itu pun memberikan kode bagi bobotoh yang antusias menyambutnya. Bukan hanya Joy Plupesi dan Marten Paes, Persib juga siapkan kejutan lainnya, mendatangkan asing grade A demi bersinar di ACL 2. Dalam perkembangan terbaru, Persib Bandung kembali dirumorkan menambah fokus dan membidik pemain asing grade A lainnya. Kali ini nama yang mencuat adalah striker andalan timnas Uzbekistan, Igor Serjayev. Kabar tersebut menandai potensi perubahan arah strategi transfer Persib yang kini disebut juga lebih memprioritaskan tambahan kekuatan di lini depan. Informasi terkait ketertarikan Persib terhadap Igor Serjayev diungkap oleh akun Instagram yang kerap membahas isu sepak bola nasional dan transfer pemain, Liga One Transfer. Akun tersebut menyebut nama Serjayev masuk dalam radar Maung Bandung jelang bursa transfer paruh musim. Nama Igor Serjayev mungkin belum terlalu familiar di telinga pecinta sepak bola tanah air, termasuk bobotoh dan Viking. Hal itu tak lepas dari fakta bahwa sang pemain belum pernah berkarir di Indonesia. Meski demikian, Serjayev bukanlah sosok asing di sepak bola Asia, karena ia pernah bermain di beberapa negara, seperti Thailand, Kazakhstan, Uni Emirat Arab. Bukan hanya penguatan lini depan, Persib juga kabarnya akan ditinggal sosok Federico Barba, yang isu kepindahannya semakin menguat, bahkan sudah mencapai resmi. Ini semakin menguatkan jika bek berusia 32 tahun tersebut akan kembali pulang ke kampung halamannya di putaran kedua nanti. Kabar ini membuat bobotoh resah. Bersamaan dengan kabar tersebut muncul satu nama yang dikabarkan bakal jadi pengganti Federico Barba di lini belakang Persib andai sang pemain cabut. Sosok yang dimaksud adalah Gaston Avila. Pemain dengan nama lengkap Gaston Luciano Avila ini merupakan bek kelahiran Rosario, Argentina. Awal karirnya sebagai sepak bola profesional dimulai di klub Boca Juniors. Di tim sebelumnya, Gaston sendiri cukup mendapat menit bermain di Fortaleza. Ia berhasil mencatatkan 34 penampilan bersama Fortaleza di berbagai ajang pada musim lalu. Kini ia akan kembali lagi ke Ajax Amsterdam lantaran masa peminjamannya di Fortaleza akan habis di akhir Desember 2025. Selain nama Gaston Avila, nama lainnya yang dirumorkan akan gantikan Barba adalah sang mantan Alberto Rodriguez. Ketidakjelasan Liga India menjadi faktor utama akan hengkangnya Alberto, namun belum ada keterangan resmi akan terrealisasinya rumor tersebut. Menarik dinantikan.